Layaknya paslon nomor 04 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada. Dalam petitumnya, pemohon menuntut untuk diskualifikasi, tapi dia tidak menuntut SK penetapan calon. Sehingga bagaimana mungkin ada diskualifikasi kalau penetapan calonnya tidak dibatalkan. Begitu juga pemohon meminta adanya PSU tanpa melibatkan paslon nomor 4, tapi juga tidak ada untuk meminta pembatalan penetapan pasangan calon. Berkaitan dengan diskualifikasi, itu tidak sesuai dengan posita. Karena dalam positanya tidak ada satupun dalil-dalil yang bisa menyebabkan terdiskualifikasinya pasangan calon. Karena untuk diskualifikasi itu hanya ada dua bagian. Pertama karena persoalan syarat calon, yang kedua karena ada pelanggaran TSM. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat selalu, amin. Pada kali ini saya mengajak kita untuk melihat di mana KPU langsung turun tangan untuk menggugurkan semua argumentasi orang yang menggugat wanita Kristen yaitu Shirley Juanda di MK. Untuk itu langsung saja kita melihat videonya dan berharap teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai supaya saya dan saudara tidak gagal paham. Ini dia videonya yang berikut ini. Layaknya paslon nomor 04 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada. Petitum. Kami mewakili Ketua KPU bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Maluku Utara dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Untuk kewenangan mahkamah kami anggap dibacakan. Ya. Selanjutnya ada bagian penting yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Iya, selisihnya berapa itu? Ini jauh sekali yang mulia. Jauh sekali ya. Ada dicatat pada halaman 12. Tapi ini nomor urut 1 ya? Iya. Pemohonnya? Pemohonnya. Jadi selisihnya itu 191.242 atau 27,5%. Ya. Dari ambang batas 2% hanya 13.910. Ya. Dari beberapa yang disampaikan pada pokoknya sama begitu ya. Ya. Hanya yang perlu kami sampaikan di sini ada gugatan berkaitan dengan masalah tuduhan di 232 TPS Ya. berkaitan dengan daftar pemilih dan ketidakcocokan. Ya. Hasil Hasil catatan kami dari 232 TPS tadi jumlah DPT-nya adalah 88.360. Sehingga kalaupun dikabulkan tetap tidak signifikan. Tidak signifikan. Sehingga kami karena tidak melihat selisihnya adanya itu alasan tadi. untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Oke. Yang kedua, berkaitan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan, itu bukanlah pelanggaran TSM. Masalah keterlibatan ASN tadi hanya 2. Masalah money politik hanya di adanya acara kampanye di satu tempat di lapangan Salero begitu ya. Itu juga berkaitan dengan masalah hak yang kampanye untuk mendapatkan biaya transport maupun uang makan begitu ya. Kemudian yang lainnya yang dipersoalkan masalah tabel. Tabel-tabel yang didalilkan itu keliru pemohon karena dia membandingkan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara, sementara dia mempersamakan pemilih tambahan dengan DPK. Harusnya itu pemilih pindahan di dalam tabel, serta jumlah suara sah. Harusnya jumlah suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu seluruh dalil dia pada 232 kabupaten 232 TPS tadi menjadi rontok karena datanya nggak ada yang sama. Baik jumlah pemilih tambahan karena seharusnya itu pindahan atau DPTB. Kedua, dia menampilkan kolom jumlah suara sah yang harusnya jumlah suara sah dan tidak sah. Akhirnya semuanya gugur. Dan kemudian kami lanjutkan berkaitan dengan alasan tidak ada kejadian khusus yang krusial yang mempengaruhi perolehan suara yang berdampak secara signifikan terhadap hasil pemilihan. Itu pada halaman 18, sebagian tadi sudah kami sampaikan. Kemudian berkaitan dengan masalah pemeriksaan kesehatan. Kami melihat ini tidak ada persoalan, karena ini bukan berkaitan dengan syarat calon. Yang dipersoalan itu masalah diperlakukan yang berbeda. Ya. Karena kalau berkaitan dengan syarat calon untuk kesehatan mampu, itu dari lembaga yang berwenang, yaitu RSPAD. Begitu juga untuk SKCK dikeluarkannya oleh Polda. Polda. KPU tidak bisa menilai apakah itu benar atau tidak.
Karena itu dikeluarkan lembaga yang berwenang, maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Yang lainnya berkaitan dengan gugatan tidak jelas, begitu ya, permohonan tidak jelas. Pertama, dalam petitumnya pemohon menuntut untuk diskualifikasi, tapi dia tidak menuntut SK penetapan calon. Sehingga bagaimana mungkin ada diskualifikasi kalau penetapan calonnya tidak dibatalkan. Begitu juga pemohon meminta adanya PSU tanpa melibatkan paslon nomor 4, tapi juga tidak ada untuk meminta pembatalan penetapan pasangan calon. Berkaitan dengan diskualifikasi, itu tidak sesuai dengan posita. Karena dalam positanya tidak ada satupun dalil-dalil yang bisa menyebabkan terdiskualifikasinya pasangan calon. Karena untuk diskualifikasi itu hanya ada dua bagian. Pertama karena persoalan syarat calon, yang kedua karena ada pelanggaran TSM berkaitan dengan pelanggaran 135. Oleh karena itu antara petitum dan posita tidak berkesesuaian. Berkaitan dengan pokok permohonan, Silakan. berkaitan dengan pokok permohonan, pertama masalah membiarkan aja pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan lain-lain. Kami sudah cek semuanya benar, karena data yang ditampilkan salah, sehingga kami tidak bisa menanggapi lebih jauh. Tapi pada pokoknya, saksi pemohon hadir pada saat pemungutan suara di TPS, ada juga pengawas di TPS, dan semua bisa menyaksikan bahwa acaranya berlangsung secara lancar, normal, dan tidak ada keberatan. Begitu juga pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, tidak ada persoalan yang berkaitan dengan data administrasi pemilihan. Jadi yang dipersoalkan oleh pemohon itu bukan pada waktu pemungutan suara, akan tetapi post factum setelah penetapan suara selesai, dilakukan oleh tingkat provinsi, baru dicari-cari kelemahan data administrasi. Akan tetapi data itu keliru karena pemohon keliru di dalam menampilkan tabelnya, salah konsep. Sehingga karena salah konsep, misalnya jumlah suara sah, padahal harusnya jumlah suara sah dan tidak sah. Sehingga jumlah suara sah yang didalilkan oleh pemohon seluruhnya berbeda. Begitu juga berkaitan dengan data tambahan, daftar pemilih tambahan, yang seharusnya daftar pemilih pindahan, itu juga seluruhnya berbeda. Kemudian masalah memasukkan pemilih yang tidak terdaftar dengan menggunakan KTP di luar Provinsi Maluku Utara. Persoalan NIK itu hanya ada di 16 TPS, jadi tidak signifikan. Yang kedua, berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 40, NIK itu bersifat tetap, walaupun pindah domisili dan pindah alamat. Yang kedua, ada surat dinas dari KPU RI 2734 yang menyatakan bahwa kalau dia sudah pindah domisili, dia bisa memilih. Yang didalilkan oleh pemohon semata-mata hanya melihat NIK-nya saja, sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil. Masalah pemeriksaan kesehatan tadi sudah dibahas. Begitu juga masalah pelanggaran mengenai politik juga hanya satu tempat saja. Dan menurut kami semua sudah terjawab, Yang Mulia. Selengkapnya ada di dalam jawaban ini. Dan kami juga sampaikan keterangan dari masing-masing kabupaten kota terhadap permasalahan yang dituduhkan. Izin kami untuk pada petitum, Yang Mulia. Silakan. Untuk petitum, berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon, Ali Nurdin, SHST, MH, dan kawan-kawan. Nah, teman-teman, itulah dia pihak dari KPU Maluku Utara yang membantah semua argumentasi dan tuduhan dari si penggugat Sherly Juanda di MK. Wow. Ya, pasti mereka itu ketar-ketir ya. Mereka menuduh tanpa ada data yang valid, langsung turun tangan untuk membantah semua
tudingan-tudingan mereka terkait dengan kasus-kasus yang dalam pelaksanaan Pilgub Maluku Utara. Nah, teman-teman, saya tetap menggaungkan bahwa pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Pemerintah itu mereka ditetapkan oleh Allah sendiri untuk memimpin suatu bangsa, negara, dan daerah tertentu. Dan ingat juga bahwa mereka adalah hamba Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang menggugat, menolak, dan lain sebagainya, seperti yang dialami oleh Sri Juanda, jelas-jelas ia menang di dalam pemilihan, tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak senang dan tidak mau. Itulah sebabnya mereka mau menggugat sebenarnya. Ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa mereka itu adalah berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan hamba Allah. Jadi kalau ada orang yang menolak mereka, maka orang tertentu sedang melawan Allah dan mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri. Jadi oleh sebab itu saudara, kita terus berdoa supaya sekiranya segera akan terselesaikan kasus ini dan MK boleh mengambil sikap yang luar biasa dan bisa melihat sisi kebenaran yang ada, sehingga pada nantinya Sri Juanda dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh KPU langsung, ya, bahwa semua tudingan-tudingan itu dan runtuh semua. Artinya tudingan mereka tidak berdasar sama sekali. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.